Kembali di Prime Show with Ira Kusno. Saya masih bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Pemirsa, proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB DKI Jakarta memicu kekecewaan calon siswa dan kemarahan orang tua siswa karena PPDB tahun ini DKI Jakarta memberlakukan sistem zonasi dengan mengutamakan usia ketimbang nilai. Jika kita lihat pada infografis berikut, jalur zonasi sebesar 40% dan jalur afirmasi 25%. Sementara jalur prestasi hanya 30% yang terbagi menjadi 20% dari nilai dan 5% dari prestasi olahraga dan kesenian. Ini 10% maksudnya ya, sehingga jumlahnya adalah 30%. Pemirsa, dengan menerapkan batas usia, banyak calon peserta didik yang memiliki kemampuan akademik tinggi tersingkir karena banyaknya calon siswa yang usianya lebih tua akan diterima. Seperti yang dialami oleh Christine Natalia Sihite berikut ini. Batasan usia dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020 membuat Christine Natalia Sihite gagal melaju ke SMP negeri. Padahal Natalia berhasil mendapatkan nilai akhir kelulusan di atas rata-rata, yaitu 87,5. Usia Natalia yang baru 12 tahun 7 bulan membuatnya tergusur dengan calon siswa lain yang usianya lebih tua. Sedih dan kecewa karena tidak masuk sekolah yang saya inginkan. Karena apa sih Natalia itu? Karena kalau usia, tapi nilai saya cukup bagus, 87,5. Oh, rata-ratanya berapa Natalia? 87,5. Saya ingin masuk sekolah negeri yang saya inginkan supaya tidak membebani orang tua saya, supaya tidak merepotkan kedua orang tua saya. 3 jalur telah ditempuh Natalia, yakni afirmasi, prestasi, dan zonasi. Orang tua Natalia seorang buruh hanya bisa pasrah menerima kenyataan pahit aturan baru PPDB. Kemauannya anak saya tinggi, ingin membantu orang tua supaya tidak menyusahkan. Bagaimana dia ingin masuk sekolah negeri. Itu dengan ada keputusan Kadisnas begini, ini enggak menyelesaikan masalah. Ini bukannya malah menambah masalah. Tolong Bu Kadisnas, tolong dirubah lagi sistemnya untuk zonasi. Dan pemirsa, tidak hanya Christine, kemarin saat audiensi dengan Komisi 10 DPR RI, seorang calon siswa menangis saat menceritakan kegagalannya dalam PPDB jalur zonasi untuk masuk ke SMA negeri di dekat rumahnya. Ia kesal karena lantaran hasil belajar dan prestasinya selama 3 tahun seakan sia-sia. Tapi kamu menjadi pekerja anak. Ayo dengan masih melanjutkan sekolah dengan umur. Kami mau sistem ini dibatalkan dan diulang. Ini tidak adil bagi kami anak-anak. Mungkin kami memang kami memang cuma anak. Tapi kami punya hak. Hak untuk berpartisipasi, hak untuk sekolah. Karena buat apa kami belajar 3 tahun dan melanjutkan sekolah hanya dengan umur. Pemirsa, bagaimana tanggapan orang tua yang anaknya gagal masuk ke sekolah negeri karena PPDB zonasi dengan batas usia? Saat ini saya terhubung dengan Ibu Mbai Hairul Bariah yang juga ikut berunjuk rasa di DPR kemarin. Selamat malam Bu Mbai.
Selamat malam Ibu Selamat Mbak. malam Mbak Ira. Iya, Ibu ini Selamat malam, usia Mbak. putri Ibu Zahra ini adalah 14 tahun 5 bulan 12 hari, betul ya? Ini dianggap usia yang tidak Betul, cukup Mbak. tua begitu untuk bisa masuk ke dalam prioritas pertama. Iya betul Mbak. Iya, Jadi memang usia anak saya 14 tahun, 14 tahun, 6 bulan, 12 hari Mbak, terhitung hari ini. Jadi bukan 5 bulan, tapi 6 bulan. nah nilai Dan kemarin, silakan Bu. Ini nilainya kita itu ada untuk anak delay, saya ada delay, jadi silakan dilanjutkan Bu Mbak. oke. Jadi usia anak saya 14 tahun, 6 bulan, 12 hari. Dengan nilai rapotnya adalah 82,56. Artinya dengan nilai yang cukup baik seperti itu, kenapa Ibu tidak mencoba lewat jalur prestasi saja mendaftarnya? Gini Mbak, jadi kita juga punya kronologis Mbak. Sebelum kita bicara kepada prestasi, anak saya mencoba untuk memasuki seleksi zonasi. Ternyata kenyataannya di lapangan, bicara zonasi itu jauh berbeda dengan harapan. Kenapa? Karena zonasi itu yang kita melihat itu tidak masuk dalam kementerian ya, Kemendikbud aturan nomor 4 tahun 2019, di mana zonasi ini adalah mengatur kepada usia bukan jarak. Kami kenapa ingin masuk kepada zonasi dengan harapan kita nggak berbicara kepada nilai ya Mbak ya. Kalau bicara nilai otomatis ke prestasi, dan itu juga udah pastinya kita akan mengikuti. Kenapa saya mengambil di arah zonasi? Kalau memang juklis dari Pergub itu mengikut arahkan kepada peraturan Kemendikbud, artinya anak saya pasti udah masuk Mbak di dalam zonasi itu. Karena antara jarak antar rumah dengan sekolah itu tidak jauh, itu sekitar 300 meter. Namun kenyataannya di lapangan itu saya melihat beberapa hari kemarin ya kan, sebelum prestasi itu memang jangankan nama anak saya muncul, namanya nggak ada sama sekali. Dan ternyata itu yang masuk itu di usia yang saya rasa cukup tua banget lah, di atas 16 tahun, bahkan ada juga yang 20 tahun. Sedangkan anak saya di usia 14 tahun, saya udah pasrah diri aja Mbak. Saya nggak bisa untuk melanjutkan ke ke seleksi zonasi. Dengan ini ya saya, kalau Mbak tadi bertanya kenapa tidak masuk ke jalur prestasi, sampai hari ini nih Mbak, hari yang kedua seleksi prestasi, anak saya nggak masuk Mbak. Di 17 sekolah di Jakarta Utara itu nggak ada sama sekali anak saya masuk. Ibu Mbay, kalau bicara nilai yang tadi saya sampaikan, ya, Iya. Ibu Mbay, ini apakah Iya, Mbak kemudian Ira, gagal siap. masuk Iya, Mbak Ira. karena bukan sekedar nilai, tapi akreditasi sekolah awalnya dianggap tidak cukup baik, atau seperti apa? Iya, jadi kalau bicara akreditasi, di akreditasi anak saya itu sekolah sebesar 93 Mbak. Jadi nilai anak saya dikalikan dengan akreditasi Mbak. Jadi 82,65 itu dikali 93 dengan muncul angka 76,78 Mbak. Artinya di prestasi ini benar-benar anak-anak berprestasi bermain. Tetapi kalau kemarin mereka ikuti zonasi tidak berpatokan pada usia, kemungkinan anak saya di prestasi akan masuk Mbak. Itu kan terlepas daripada prestasi atau di zonasi. Ya, Ibu Mbay. Gitu loh Mbak. Jadi artinya memang poinnya iya. memang ini Ibu merasa tidak adil karena hanya gara-gara usia tidak bisa masuk mencoba yang lewat zonasi. Sementara jalur akreditasi, prestasi ini kelihatannya memang agak berat begitu ya. Taruhlah sekarang ini belum Betul, masuk. iya. Kenapa tidak mencoba sekolah swasta saja Bu Mbay? Sekarang gini Mbak, ya kan. Kita sih sebenarnya berharap bahwa anak kita ini bisa masuk ke negeri. Itu harapan pertama ya. Kenapa? Karena kalau di negeri jujur aja Mbak, pertama gratis, ya kan? Itu oleh pemerintah digratiskan. Tapi kalau kita kembali kepada sekolah swasta, Mbak bisa bayangkan untuk hari gini swasta itu ada beberapa swasta yang sudah ditutup. Katakanlah sudah dibuka Mbak, itu terus terang aja anggarannya cukup tinggi Mbak, ya kan?
untuk nilai uang pangkalnya, uang pembangunannya, uang SPP-nya itu pasti luar biasa Mbak gitu kan. Apalagi untuk putri saya tidak mendapatkan KJP, ya kan. Nah, yang mendapatkan KJP aja Mbak untuk seleksi kemarin untuk zonasi itu nggak masuk gitu kan di negeri gitu loh kan untuk seleksi yang pertama. Jadi artinya kalau memang terakhir nanti di swasta ya kan itu memang mungkin detik terakhir ya Mbak ya, itu kita juga akan melihat sekolah swasta mana aja yang sesuai dengan kemampuan kita. Oke. Tapi kalau bicara swasta yang, ya Mbak? Ya, Bu Mbai, jadi kalaupun misalnya sekarang tadi langkah terakhir ke sekolah swasta, tetapi kan tetap ada pilihan sekolah negeri di luar wilayah, apakah itu mau dicoba? Gini Mbak, saya juga udah lihat Mbak ya di statistik di daerah Jakarta Utara, bahkan Jakarta Pusat yang mendekati Jakarta Utara, itu nilai prestasi itu memang sangat tinggi-tinggi semua Mbak. Jadi dengan angka nilai nilai anak saya itu terus terang aja bukan kita nyerah, memang tidak masuk Mbak. Terkecuali ada penambahan yang ibaratnya di zonasi jarak itu diadakan lagi atau kemarin dibatalkan, diulang kembali dengan fair, itu saya sangat berharap sekali itu anak saya mungkin dengan anak-anak orang tua yang lain itu bisa masuk Mbak. Ya. Gitu loh. Jadi bukannya tidak mau mencoba Mbak, kayaknya sangat zonasi itu membuat kita frustasi Mbak, jujur ya. aja. Bukan anak-anak saja yang frustasi, tapi orang tua juga ikut frustasi gitu Mbak. Ibu Mbai, terima kasih. Saya ada Pak Wagub, ini Bang Riza, nanti saya akan coba tanyakan beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Ibu Mbai. Semoga bisa cepat mendapat solusi begitu ya. Terima kasih Bu Mbai sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Boleh bicara sebentar buat Pak Wakil Gubernur Mbak? Ini kelihatannya kita sudah harus tutup dulu Bu Mbai, nanti pertanyaannya akan saya sampaikan langsung kepada Pak Wagub. Terima kasih, selamat malam Bu Mbai. Setelah jeda berikut siap, ini, terima kasih. Ya, Selamat malam, pemirsa Bu Ira. saya akan berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria untuk menjawab keluhan terhadap PPDB di DKI Jakarta. Prime Show with Ira Kusno akan segera kembali.